Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aspiah dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika pergaulan dalam perspektif Islam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu akhlak dalam pergaulan. Dalam ajaran Islam, manusia sebagai makhluk sosial disunahkan untuk melakukan pergaulan. Islam mengajarkan dan mendorong umatnya untuk melakukan pergaulan dalam rangka mengenal satu sama lain, entah itu dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua, maupun dengan lawan jenis. Namun pergaulan tersebut tetap dengan aturan atau ajaran Islam dan tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu ada hakikat bersosialisasi. Hakikat bersosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada ta'aruf atau mengenal. Islam menganjurkan manusia untuk saling mengenal tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, suku, atau bangsa. Tujuannya untuk melahirkan rasa persaudaraan universal yang dilandasi dengan takwa. Dan yang kedua yaitu ada tafahum, yaitu memahami. Maksudnya memahami karakter, kelebihan, serta kekurangan dari masing-masing teman kita. Itu merupakan kunci pencegahan gesekan sosial dan perekat keharmonisan pertemanan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pergaulan. Dalam bergaul, kita harus memiliki etika, akhlak, dan adab saat berteman atau bergaul satu sama lain. Contohnya yang pertama yaitu ada pergaulan dengan teman sebaya. Dalam pertemanan dengan teman sebaya, sebaiknya kita saat bertemu mengucapkan salam. Dan yang kedua yaitu memilih teman dalam bergaul. Sudah pasti dalam bergaul kita tidak bisa berteman dengan sembarangan. Kita harus pandai-pandai memilah-milih teman mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan sudah pastinya kita sudah besar bisa melihat mana yang baik dan tidak baik. Dan yang ketiga yaitu ada saling tolong-menolong. Dalam bergaul kita harus menjaga tali persaudaraan kita. Di saat teman sebaya kita membutuhkan pertolongan kita dalam hal positif, kita sebaiknya sebisa mungkin untuk menolongnya. Kan selagi kita masih bisa menolong, kita harus menolongnya. Dan yang keempat yaitu saling menghormati hak teman. Dalam hal ini, setiap masing-masing teman sudah pastinya memiliki privasi masing-masing, dan kita sebagai teman yang baik harus bisa menjaga privasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Dalam bergaul, kita harus menjaga satu sama lain dalam berkata, berperilaku, agar hubungan kita tetap harmonis. Dan yang selanjutnya yaitu ada pergaulan dengan yang lebih tua atau keluarga. Kita dalam bergaul atau saat kita bertemu dengan yang lebih tua, kita sebaiknya menghormati dengan sepenuh hati dan mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Dan yang kedua yaitu mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikan pelajaran. Kita bisa melihat apa yang dilakukan orang tua kita atau yang lebih tua dalam hal positif, agar menjadi pelajaran pada diri kita sendiri dan bisa mencontohnya. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut dan menjaga sopan santun. Kita dalam mengobrol dan berperilaku terhadap yang lebih tua, sebaiknya memaksimalkan sikap kita agar berperilaku baik dan menjaga tutur kata kita. Dan yang keempat yaitu senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Yang ketiga yaitu ada pergaulan dengan lawan jenis. Dalam bergaul dengan lawan jenis, yang pertama yaitu kita harus sebisa mungkin menjaga pandangan kita dan batasan kita. Karena dalam Islam sudah sangat jelas, sesama lawan jenis kita harus bisa menjaga kehormatan kita dan menjauhkan dari hal-hal
yang bisa disebut ke dalam zina, apalagi dengan yang bukan mahram. Dan yang kedua yaitu hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Dan yang ketiga yaitu menjaga batas intensitas komunikasi. Sebaiknya dengan lawan jenis sebisa mungkin kita tidak terlalu banyak mengobrol untuk menjauhi fitnah ataupun yang bisa disebut dengan jinah mata atau jinah-jinah lainnya. Dan yang keempat yaitu menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis. Dalam Islam, aurat laki-laki yaitu dari udal sampai lutut, dan perempuan seluruh tubuh kecuali muka. Namun sekarang sudah banyak ya, tidak banyak yang menutupi aurat. Namun di kalangan sekarang sebisa mungkin kita bisa menjaga hal itu. Dan yang terakhir yaitu tidak berduaan di tempat sepi agar tidak terjadi fitnah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menjauhi hal-hal yang membuat fitnah atau menjerumuskan kita ke dalam hal yang bisa disebut dengan zina. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai pergaulan di zaman sekarang. Di zaman sekarang, di mana teknologi yang sangat canggih ini, yang sudah sangat maju, ternyata juga memberikan dampak besar terhadap perilaku anak remaja saat ini. Anak-anak di zaman sekarang yang kebanyakan bermain handphone, bahkan sudah sangat sedikit, bisa dibilang tidak mungkin anak remaja zaman sekarang yang tidak memiliki handphone. Namun sayangnya di perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, mereka, para remaja, tidak bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga mereka bergaul dengan orang-orang yang salah dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sesuatu yang menyimpang dari norma agama atau aturan-aturan agama. Di sini saya menyertakan 5 contoh pergaulan bebas. Yang pertama yaitu ada seks bebas. Sudah banyak sekali di contoh di negara kita, banyak anak-anak remaja yang tidak melanjutkan sekolahnya karena hamil di luar nikah. Dan sudah pastinya hamil tersebut tidak disebabkan dengan sendirinya. Pasti ada sebab dari kehamilan tersebut, dan penyebabnya yaitu kenakalan remaja sekarang yang melakukan seks bebas. Yang kedua yaitu ada mabuk. Maksud saya di sini yaitu mabuk minuman keras. Dan yang ketiga yaitu ada tawuran. Banyak anak-anak remaja yang berkelahi hanya karena masalah sepele. Dan ini mungkin bisa dibilang karena gadget atau melihat dari sosial media yang mungkin tawuran bisa, mereka beranggapan bahwa tawuran itu keren, dan mereka melihat dari gadget sehingga mencontohkannya di dunia, di kehidupan mereka. Dan yang keempat yaitu ada mengonsumsi obat terlarang. Terakhir yaitu ada berpacaran. Islam sudah sangat melarang kita untuk melakukan zina, apalagi berpacaran. Namun sayangnya di era sekarang ini sudah menormalisasi hal itu, sehingga dampak-dampak dari teknologi sekarang ini mungkin bisa dibilang banyak negatifnya. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab. Selain berkembangnya teknologi, faktor penyebab lain dari para remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang pertama yaitu ada lemahnya iman. Karena lemahnya iman mereka sehingga mereka tidak berpikir panjang dan melakukan pergaulan bebas tersebut. Dan yang kedua yaitu banyaknya masalah yang dimiliki sehingga mencari pelampiasan keluar. Mungkin anak-anak remaja yang tidak memiliki akal pikir yang panjang, dan di saat mereka memiliki masalah, mereka melampiaskannya dengan melakukan pergaulan bebas tersebut. Dan yang ketiga yaitu orang tua yang kurang tegas dalam mendidik anaknya.
Dan yang terakhir yaitu biasanya mereka adalah anak-anak broken home, di mana orang tua mereka sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu cara membentengi diri kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Supaya kita tidak melakukan pergaulan bebas tersebut atau tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut, yaitu yang pertama kita harus selektif dalam memilih teman. Sebagaimana hadis yang menyebutkan betapa pentingnya memilih teman. Yang artinya seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya atau sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai temannya. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebisa mungkin untuk memilih teman yang bisa membawa kita ke hal positif. Karena sebaik-baiknya kita menjaga diri jikalau teman kita atau lingkungan kita yang negatif, kita akan bisa terjerumus atau terbawa ke dalam hal negatif tersebut. Kedua yaitu berpendirian kokoh. Kita harus memiliki pendirian kokoh supaya tidak gampang terbawa arus oleh teman-teman kita yang memiliki aura negatif atau membawa kita ke hal yang negatif. Dan yang ketiga yaitu perbanyak kegiatan positif. Sebaiknya kita menyibukkan diri ke dalam hal-hal positif supaya kita lupa akan melakukan atau tidak melakukan pergaulan bebas tersebut. Dan yang keempat yaitu ingat dengan orang tua. Yang terakhir mendekatkan diri kita dengan agama. Karena ini balik lagi ke yang nomor 2 ya, jikalau iman kita kuat dan hingga kita berpendirian kokoh, kita tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.